Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Yudilanti dengan NIM 21.11.4375 ingin mempresentasikan tentang perkembangan jenis RAM, EDO, SDRAM, dan DDRAM. Langsung saja, yang pertama adalah Random Access Memory atau yang sering disebut dengan RAM. RAM merupakan sebuah memori yang punya fungsi ketika program dijalankan akan menjadi penyimpanan sementara sebuah perintah atau data, tapi akan mudah hilang atau berubah. RAM pertama kali ditemukan oleh Robert Dennett pada tahun 1998. RAM mulai berkembang berbagai jenis sampai sekarang. Fungsi RAM sendiri yaitu untuk media penyimpanan sementara di saat komputer dalam posisi beroperasi atau hidup. Jenis-jenis RAM pada NVMe DRAM, EDORAM, SDRAM, RDRAM, DDRAM, dan VRAM. Kelebihan dari RAM sendiri untuk meningkatkan sistem kerja komputer. RAM lebih mudah dibaca datanya oleh CPU. Penggunaan baterainya juga lebih hemat. Kekurangannya, ketika CPU membaca data yang berasal dari RAM, akses data dari register dan sensor menjadi lebih lama. RAM hanya bisa menyimpan data sementara, memiliki penyimpanan yang terbatas. EDO, Extended Data Out. EDO merupakan salah satu di antara memori yang dipakai oleh sistem yang menggunakan Pentium. Perkembangan EDO diciptakan dan diberi hak paten pada tahun 1900 oleh Micro Technology yang kemudian dilisensikan ke banyak produsen memori. EDORAM juga merupakan penyempurnaan dari teknologi FPM. Fungsi EDORAM dapat melakukan pengambilan dan penyimpanan data dalam waktu yang bersamaan, sehingga pengerjaan bisa lebih cepat. Kelebihan dari EDO sendiri adalah performanya lebih cepat daripada memori FPM. Latensinya lebih cepat, write cycle-nya 20% lebih cepat, kemampuan untuk membaca dan mengirim data juga lebih cepat daripada RAM. Kekurangannya, bentuk dari EDO sendiri lebih panjang dari RAM dan mengharuskan untuk dipasang secara berpasangan. Selanjutnya adalah SDDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM adalah generasi lanjut dari DRAM yang telah disinkronkan oleh clock system dengan kecepatan 100 MHz sehingga memiliki kecepatan lebih tinggi dari DRAM. Mulai tahun 1996 sampai tahun 2000, SDRAM ditingkatkan frekuensinya dari yang sebesar 66 MHz menjadi 150 MHz pada tahun 2000 oleh perusahaan Maskin. Fungsi dari SDRAM sendiri yaitu sebagai pengganti DRAM namun dapat mengimbangi clock pada prosesor dan sebagai bus CPU. Tipenya ada SDRAM PC66, SDRAM PC100, SDRAM PC133, SDRAM PC150. Kekurangan dan kelebihan dari SDRAM dapat dipakai dengan kecepatan di atas 100 MHz. Desainnya sendiri memenuhi syarat dari prosesor yang tersedia secara komersial. Dapat dipakai dalam volume yang besar. Punya kecepatan yang lebih cepat dari DRAM dapat digunakan dalam drive. Kekurangannya, synchronous interface harus menunggu waktunya terlebih dahulu. Yang terakhir adalah Double Data Rate Random Access Memory atau DDRAM. DDRAM atau sering disebut dengan DDR, merupakan teknologi dari SDRAM yang kemudian dikembangkan lagi dan punya kecepatan yang sangat tinggi. Dari tahun 2000 sampai tahun 2020, DDR juga ditingkatkan dari generasi pertama sampai generasi kelima dan mengalami peningkatan pada kinerjanya. DDR RAM bisa menjalankan dua instruksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan, sehingga DDR bekerja lebih cepat dan optimal. Tipe DDR RAM sendiri ada 5, yaitu DDR generasi pertama, DDR generasi kedua, 3, keempat, dan kelima. Dan diperkirakan akan terus ditingkatkan lagi. Kelebihannya sendiri, setiap centang dari bus memori harus diaksesi sebanyak 2 kali. Kecepatan transfernya lebih cepat dibanding SDRAM, lebih efektif, dan bisa mencapai tingkat data yang lebih cepat, lebih menghemat data. Kekurangannya, memori kontrol lebih canggih sehingga tidak semua motherboard mendukungnya, harganya tergolong mahal. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.